Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik dan akan selalu baik. Hari ini saya mau mengajak Anda tadinya untuk melihat satu rumah atau ruangan yang mungkin agak sedikit ekstrim ya, atau sedikit berbahaya dari ruangan lainnya. Karena saya itu kemarin ambil video ya, sempat kemarin ambil video, tapi saya tidak berani untuk masuk karena saya tidak memakai sepatu boot ya, atau alat keselamatan lah. Cuman saya urungkan niat itu karena saya berpikir, saya ingat sudah hampir 2 minggu lebih atau hampir 3 minggu saya tidak melihat kebun belakang kandang punya saya. Karena 3 minggu kemarin itu saya lihat pohon pisang saya sudah mau berbuah ya, dan udah ada keluar jantung, cuman tidak tahu berbuah atau tidak karena sudah hampir 3 minggu ini saya tidak melihat ke sana. Jadi saya putuskan hari ini saya untuk melihat-lihat ke sana, tapi bukan untuk bersih-bersih atau segala macam, hanya untuk melihat-lihat saja. Tapi sebelum kita berangkat ke sana, saya mau siap-siap dulu untuk keselamatan diri saya, karena kita berada di pinggir hutan ya. Di pinggir hutan, saya takutkan seperti biasalah yang Anda tahu, mungkin kita tidak tahu ada ular kah, atau kalajengking kah, atau lintah kah, atau apa. Jadi tetap walaupun hanya sebentar, kita harus tetap memakai safety atau memakai alat untuk melindungi keselamatan kita. Oke. Sebentar sahabat, saya mau pakai sepatu boot dulu. Jadi biar kita terlindung ya dari hewan-hewan melata yang berbisa, yang kita takutkan menggigit kaki kita. Sebelum kita ke sana, sambil saya memakai sepatu, saya akan kasih quote buat Anda. Quote-nya adalah, hiduplah seperti air mengalir, terus berjalan walaupun Anda tidak tahu arah kemana tujuannya, dan teruslah berbuat sesuatu agar Anda lebih dekat sedikit dengan mimpi Anda. Oke? Oke ya teman-teman, di sini saya sudah selesai memakai sepatu. Oke. Mantap. Kita berangkat. Sebelum berangkat, di sini saya mau bawa alat seadanya ya. Karena saya tidak punya rencong ataupun apa aja tempat bertani, karena saya bukan petani, saya peternak. Jadi nggak tahu ini berguna atau tidak, saya bawa aja lah. Saya bawa gunting. Kalau ini tidak lah, ini kan buat kuku ya. Karena pisau saya ada yang pinjam, jadi saya bawa ini aja lah. Siapa tahu di sana nanti berguna, ya kan? Oke, kita siap-siap. Oke teman-teman, mari kita ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebun saya itu terletaknya di belakang kandang ya, atau di samping kandang. Nah, lewat sini. Inilah penampakan dari belakang kandang saya. Oke. Nah, bisa lihat kan, hutan semua, hutan. Nah, di sanalah sedikit ada kebun, tapi saya tidak bisa bertani ya. Saya hanya menanam-nanam saja. Itu pun saya hanya menanam singkong
sama pisang ya, karena yang lain saya tidak tahu. Saat pisang mau berbuah aja saya langsung telepon sama ibu saya, "Bu, gimana cara merawat pisang?" Karena saya tidak tahu dan saya bukan petani. Alhamdulillahnya ibu saya sedikit agak tahu lah. Jadi dia ngasih tahu gimana caranya merawat pisang. Nah, inilah singkong-singkong yang saya tanam. Tapi agak lumayan berantakan ya, karena sudah 3 minggu lebih saya tidak hadir ke sini atau tidak datang untuk menengok di sini. Nah, di sanalah. Nampaknya sudah besar juga ya. Wow, ternyata berbuah, teman-teman. Ternyata di sini pisang saya berbuah. Oke. Nampak sudah tidak terurus. 3 minggu saya tidak ke sini. Sampah-sampah berserakan. Sama rumput-rumput liar pun mulai jadi. Nah, inilah singkong-singkong saya asal tanam. Yang penting berbuah. Karena kita tidak terlalu berfokus untuk bertani ya, asal berbuah. Nah, kalau sudah berbuah tinggal kita rebus saja. Nah, itulah belum saya urus. Dari bulan 3 saya mulai mengurus kebun ini, tapi dari bulan 3 itu kan belum ada pelaturan cuti ya, masih istilahnya kerja terus, lembur terus, tidak ada waktu, cuman hanya 2 jam dari jam 5 sampai jam 7 sore. Jam 7 di sini malah agak terang ya, tapi setengah 7 kadang-kadang saya cuman merawat 1 jam atau setengah jam, hanya melihat-lihat saja. Jadi saya menanam singkong pun asal tanam aja. Yang penting jadi ya. Yang penting jadi, sahabat. Cuman karena dari mulai bulan 6 ini ada cuti, jadi saya memutuskan untuk mulai merawat kebun-kebun ini. Menurut ibu saya, kalau pisang ini berbuah harus dirawat. Seperti misalkan daun-daun kering itu harus dibersihkan dan jantungnya pun harus dipotong. Karena saya tidak tahu, saya bukan petani. Ini juga berbuah, udah bersyukur. Jadi itulah kenapa saya memakai sepatu bot. Lihatlah selingkungan, kita nggak tahu kapan ada binatang melata atau apa. Jadi kita harus tetap jaga keselamatan. Oke sahabat, di sini saya mau coba bersihkan dulu pisangnya seperti apa yang ibu saya bilang. Mungkin hanya membersihkan saja ya. Mungkin di minggu depan lah, cuti minggu depan mungkin saya akan bikin bersih lagi. Karena saya tidak bawa alat, karena sekarang alat seadanya untuk membersihkan ini saja. Jadi saya akan bersihkan saja. Mungkin cuti minggu depan saya rapihkan biar terlihat lebih bagus. Nah, di sini juga nampak ya batang pohon singkong atau bibitnya yang saya bawa dari tempat kawan saya ini untuk dijadikan ditanam di sini, cuman saya belum sempat. Nah, inilah yang saya bilang, selain hewan melata pun di sini pun banyak sampah-sampah, paku-paku. Kita tidak tahu kapan kita melihat atau tidak. Makanya kita harus terus siap sedia yang namanya safety ya. Bayangkan kalau saya tidak memakai sepatu bot, tiba-tiba menginjak ini, nah, masuklah rumah sakit saya gara-gara pisang. Oke sahabat, sekarang kita bersihkan dulu.
Jadi ini jantung pisang yang sudah saya potong. Tapi tadinya saya bilang sama ibu saya, kalau seandainya udah ada buahnya, itu jantung pisang kira-kira dipotong atau tidak. Kata ibu saya, kalau mau bagus itu dipotong, dan setiap daun-daun yang layu atau daun-daun yang sudah kering dibuang juga. Saya pun nggak tahu ini benar atau tidak. Yang jelas saya hanya mengikuti kata ibu saya, karena ibu saya nggak pernah bohong dan nggak pernah salah kalau menyuruh anaknya. Jadi saya ikutin aja. Cuman dia juga menyarankan untuk si jantung pisang ini dimasak. Katanya sih enak, tapi saya belum tahu gimana cara masaknya. Apa mungkin ini enak ya? Macam apa ya ini kalau dimasak? Mungkin macam lidah sapi ya? Entahlah apanya yang dimasak. Ininya atau mungkin batangnya ini yang dimasak, atau ininya. Saya pun tidak tahu. Alah, daripada saya menebak-nebak, mending nanti saya video call saja sama ibu saya. Karena kalau saya salah masak mungkin malah jadi tidak enak. Cuman saya heran, saya belum pernah makan ini macam jantung pisang yang kayak gini dimasak. Apa macam daging ya? Oke lah, inilah pisang saya. Dan sekarang kita lanjut ke sana, ke tempat dimana ada labu ya. Apakah dia udah berbuah atau tidak? Alhamdulillah ya teman-teman, ternyata labu saya juga berbuah. Terlihat sudah dari jauh. Tadi saya melihat ada satu buah labu juga. Nah, ini dia. Cuman ini kayaknya sudah betul-betul matang ya. Sudah agak rapuh juga dari tangkainya saya tengok. Tapi kita ambil saja. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan hasil 2 buah ya, jantung pisang dan labu. Saya pun nggak tahu ini labu. Kalau tempat saya ini namanya walu, cuman saya tidak tahu itu kenapa jadi labu. Kadang saya bingung. Tempat saya itu ada juga satu yang namanya labu, tapi namanya gambas. Jadi kalau di bahasa Indonesia, labu itu gambas, labu itu walu. Jadi sebenarnya sudahlah, saya bingung. Pokoknya labu saja. Cuman enaknya labu ini dibikin apa ya? Bikin kolak kah? Atau dibikin sayur kah? Nah, coba lihat. Hari ini alhamdulillah saya mendapatkan jantung pisang yang nggak tahu saya mau ngapain. Yang penting saya simpan dulu. Nanti saya telepon ibu saya harus bagaimana, bumbunya apa saja, cara masaknya bagaimana. Dan ini labu. Kalau labu mungkin saya rasa, kalau sayur saya sudah bosan ya. Ini dalamnya kuning ya teman-teman, ini dalamnya kuning. Saya sudah bosan ya kalau labu ini di sayur. Karena sama kawan saya pun saya sering memanen labu ini. Kadang dibikin sayur bening atau apa. Cuman saya rasa untuk yang ini saya bikin kayaknya lebih enak bikin kolak ya. Bikin kolak. Dan satu hal saya mau tanyakan kepada teman-teman di sana, boleh kasih tahu saya lewat komen atau apalah, terserah. Ini namanya pisang apa ya? Saya tidak mengenalinya. Apa mungkin saya belum kenalan? Nggak tahu juga lah. Saya hanya tahu tanam-tanam saja. Saya nggak tahu ini pisang apa. Mungkin dari kalian ada yang tahu ini pisang apa, boleh kasih tahu saya.
sebelum kita pulang membawa hasil panen hari ini, saya mau istirahat dulu sejenak ya, karena di kamar pun panas. Oke ya teman-teman, hari ini cukup sampai di sini kita melihat-lihat kebun saya. Karena sekarang saya tidak membawa peralatan, saya tidak membawa cangkul, saya tidak membawa rencong atau arit, saya hanya membawa, tahu apa ini namanya, tapi alhamdulillah ini bisa dibilang pisau, ya bukan pisau karena bergerigi, dibilang gergaji tapi ini kecil, seperti pisau. Entahlah, saya pun heran di sini itu pada bingung. Yang jelas dia berguna untuk saya hari ini sebagai gantinya pisau. Biasanya ada saya pisau, cuman dipinjam sama kawan saya, belum dibalikan. Jadi untuk hari ini saya tidak ada bersih-bersih, saya tidak ada nyangkul, saya tidak ada meneruskan tanam singkong saya. Mungkin 3 hari lagi kan saya cuti. Insya Allah di cuti yang ketiga saya di bulan ini, saya mau bersih-bersih, mau saya bikin rapih lagi. Mungkin ada sedikit penambahan, bisa saya menanam cabai atau tomat cherry, bisa juga menanam lalap-lalap lain, apa aja lah. Mungkin saya cari dulu bibit-bibitnya di tempat kawan-kawan saya. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap dukung channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa subscribe biar saya terus semangat untuk membuat videonya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.